Berikutnya kami persilakan untuk penanya dari Bapak Adlan Fauzi. Boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Pak Adlan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Kiai, Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Adlan Fauzi Lubis, kebenaran Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mohon izin Kiai, Ustadz, pendidikan itu kan sejatinya terbagi menjadi 3. Ada formal, informal, dan non formal. Tetapi terkadang pendidikan informal yang di dalam keluarga tentu tidak semua orang bisa memahaminya untuk mendidik anak seperti tadi yang dikatakan al-ummu madrasatul ula. Nah, terkadang kita potensi-potensi anak seperti tadi bukan hanya saja teknologi tapi terkadang sering dibully segala macam. Ya. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana kurikulum pendekatan Al-Quran dan Sunnah terkait dengan pendidikan karakter anak khususnya nanti di bulan Ramadan ini? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Pak Adlan. Fadal, Yai Syarif, bagaimana adakah kurikulum khusus melalui pendekatan Al-Quran dan Sunnah dalam mendidik anak? Silakan Yai. Baik, di dalam Al-Quran memang kelewat banyak cerita tentang bagaimana perhatian secara khusus dari orang tua kepada anak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah ceritakan, ente kalau punya anak jangan cuma dipeluk di dunia dong. Al-Quran bahkan mengajak kita untuk lompat pada sebuah keadaan, anak yang kau miliki pada saat di dunia, kau bawa ikut serta nanti, kau peluk di dalam surga. Artinya nih bukan sekedar dia jadi orang sukses, itu kekecilan. Kecuali jadi rektor, itu udah tinggi banget dah. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Apa yang kita tangkap dari ayat ini kalau bukan metode mendidik anak yang begitu dahsyat yang disampaikan dalam Al-Quran? Ente kalau punya anak jangan cuman bisa jadi targetnya jadi pegawai negeri, jangan cuman bisa jadi dosen. Tapi bagaimana kemudian kau merangkul berjalan beriring dengan anakmu yang diceritakan dalam Al-Quran, bawa mereka ke dalam surga. Jemaah, kalau kita pindah kepada ayat lain, ada yang lebih dahsyat lagi. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pesan apa yang kita tangkap? Bahwa Al-Quran mengajak kepada kita sebagai orang tua, ente jangan cuman bikin dia kenyang dari rasa lapar, tapi jagain ente punya anak jangan sampai kena api neraka. Lalu bagaimana metode yang konkret yang ada di dalam Al-Quran? Maka diantaranya kita perlu belajar dari seorang wanita yang dia mempunyai anak kelewat istimewa dan disucikan oleh Allah. Maryam punya ibu. Al-Quran bercerita pada saat melahirkan, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nih kurikulum dalam Al-Quran yang konkret yang akan menghilangkan kecemasan, ketakutan. Mau zaman serusak apapun tak akan pernah kau menjadi ketakutan. Karena ini yang diceritakan dalam Al-Quran. Kan tadi dikhawatirkan dengan perkembangan teknologi yang banyak unsur negatifnya juga. Kadang-kadang pengawasan kita suka telat atau kita tidak mengetahuinya. Tapi buat engkau yang berpegang teguh kepada Al-Quran, diberikan contoh seorang ibu yang dia membungkus anaknya dengan doa. Minta langsung, bukan cuma dijaga dari pengaruh negatif teknologi. Bukan cuma minta dijaga anaknya jangan sampai kena pergaulan yang tidak baik. Tanggung, langsung minta perlindungan kepada Allah supaya kau punya anak tidak tersentuh dari setan yang menyesatkan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jemaah, ini saya perlu sampaikan supaya kita menjadi confident. Ini bulan Ramadan, ente kudu kembali kepada Al-Quran. Kalau emang pengen punya anak cuman sukses di dunia, itu mah biasa, orang Yahudi, orang Nasrani juga begitu. Tapi kalau mereka yang berpuasa,
bawa tuntun anakmu sampai engkau bersenang-senang dalam surga. Semoga manfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Matazi atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan apa yang disampaikan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, pemirsa, di segmen berikut saya akan berbincang dengan dua tokoh narasumber kita, yaitu Bapak Arif Jamali selaku staf khusus pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga nanti akan bergabung Bapak Bapak Ma'mun Murad selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sesaat lagi tetaplah dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.